Jadi ini adalah dempul semprot 3-in-1 karena dia juga berfungsi sebagai primer. Canggih nggak? Ya canggih lah. Serot langsung semprot. Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Lagi-lagi Sapporo Ultimate mengeluarkan varian baru. Tahu nggak apa varian baru kali ini yang dikeluarkan oleh Sapporo Ultimate? Nih, the next level of Pati Primer. Ya, kodenya K23 Super Pati Primer. Udah kebayang ya, Pati Primer versi super. Tentu aja kalau udah disebut versi super, segalanya lebih baik ya, dari daya rekatnya, terus kemampuan nutup lukanya ya, kemudian kekerasannya, semuanya lebih baik. Cuman satu mungkin yang nggak lebih baik, harganya. Pasti dong lebih mahal ya, wajar. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Yuk langsung aja kita bahas lebih detail tentang K23. Jadi apa itu K23 Super Pati Primer? Singkatnya, ini cat aerosol yang berfungsi sebagai primer sekaligus dempul ya. Tentu saja versinya semprot, kan namanya juga cat aerosol. Nah, jadi si K23 ini efektif untuk menjadi primer atau dasar dan sekaligus menutup baret halus hingga sedang pada suatu objek. Kebayang ya? Jadi jangan tanya, Min, kalau lo baretnya dalam nih, misalkan setengah senti bisa nggak? Ya nggak bisa tuh. Ya, jadi pertanyaannya agak sedikit wajar aja. Jadi ini baretnya halus sampai sedang. Kalau terlalu tebal ya perlu pakai dempul plastik dong. Betul. Bahasa sederhananya, jadi ini adalah dempul semprot 3-in-1. Kenapa disebut 3-in-1? Karena dia juga berfungsi sebagai primer. Jadi kalau Bro Dansis ngecat bodi kasarnya pakai si K23, udah nggak perlu lagi pakai plastik primer, langsung semprot. Mantep ya. Kalau Bro Dansis juga mau ngecat benda metal yang belum ada catnya, nggak usah lagi pakai metal primer, langsung semprot. Ya, pokoknya mah serot langsung semprot. Berulang, tipis-tipis, berulang sampai dengan lukanya tertutup. Ya, setelah itu keringkan. Nah, setelah dikeringkan, amplas. Setelah rata, baru naik deh warna. Ya, sesederhana itu. Canggih nggak? Ya canggih lah. Nggak hanya motor Bro Dansis aja yang makin canggih. Cat juga harus makin canggih dong. Nah, pasti Bro Dansis juga pada bertanya-tanya dong. Jadi apa, Min, bedanya sama B15? Nah, pasti kan yang pertama kekuatannya udah beda dong. Baik kekuatan rekat maupun kekuatan kerasnya permukaan si pati primernya. Pasti beda. Kemudian praktis ya. Ini kan nggak usah pakai primer lagi, nggak usah pakai plastik atau metal primer lagi. Pokoknya tinggal semprot aja. Jadi perbedaannya di praktis itu loh. Ya, otomatis efisien. Kenapa? Kalau dulu kan mungkin butuh bantuan plastik primer atau metal primer, kemudian butuh bantuan si primer, baru naik pati primer lah, jadi agak lebih ribet ya. Kalau yang kali ini langsung semprot ya, jadi efektif banget lah, efisien banget lah, baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah, Min, kalau sama K22 atau B22 bedanya apa, Min? Nah, pasti gini, bedanya kandungan filler dempulnya pada K23 tentu saja lebih banyak. Jadi K23 ini lebih efektif untuk merestorasi objek yang ada baret-baret halus hingga sedang. Ya, karena si baret-baret halusnya ntar akan terisi oleh filler dempulnya. Gitu ya, kebayang ya. Sedangkan K22 dan B22 tidak demikian. Nah, ini ada satu contoh objek ya, yang luka-lukanya cukup dalam ya, kelihatan ya, baret-baretnya lumayan dalam. Bagaimana cara menggunakan K23 yang tepat, Min? Nah, sebenarnya cara sih sama varian-varian lain ya. Pastikan objek yang akan di-repaint itu layak ya. Selalu yang Mimin sampaikan
harus hati-hati dengan minyak terselubung. Kalau kotoran kelihatan, tinggal dibersihin. Tapi kalau minyak yang bening nggak kelihatan, ya itu yang membuat umur catnya pendek. Karena cat nempel pada minyak dijamin nggak akan tahan lama, ya. Cara paling aman gimana untuk menghilangkan minyak? Itu tadi, cuci secara merata dengan menggunakan sabun colek, keringkan, dan usap dengan menggunakan kain plus bensin secara merata. Sejauh ini menurut Mimin itu adalah cara yang paling aman. Setelah objek layak dan dipastikan bebas minyak, lakukan penyemprotan K23. Ya umumnya kalau luka yang ukuran tipis sampai sedang 3-4 lapis lah. Ya, kenapa sih Min nggak boleh langsung hajar tebal? Supaya proses pengeringannya relatif lebih cepat dengan cara tipis-tipis yang dilakukan secara berulang. Nah, ini dia hasil setelah disemprot sebanyak kurang lebih 4 lapis. Kelihatan kan? Lukanya udah mulai hilang. Setelah permukaan atau luka-luka tertutup, ya, biarkan kurang lebih sekitar 6-8 jam. Ya, jadi K23 ini pengeringannya relatif lebih lama dibanding B22 atau K22, ya, karena dia mengandung filler dempul dan penyemprotannya pasti lebih tebal, ya. Jadi sehingga dia butuh waktu pengeringan relatif lebih lama, ya. Min, apa sih ciri-cirinya kalau dia udah kering sempurna seperti biasa, ya? Tekan aja, tekan 5 detik, ya. Pastikan udah nggak ada sidik jari, nah itu dia udah kering, ya. Tekannya yang keras aja, ya. Jangan pelan-pelan, ya. Bukan pakai kuku, ya, tapi pakai jari, ya. Ini sih baru coba ngecat 4 jam, ini udah kering banget. Sama kuku pun juga aman malah, ya. Jadi tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi bagus, pasti lebih cepat. Kalau cuaca lagi kurang bagus tuh jadi gini, lembab dan dingin, dia pasti lebih lama. Itu wajar, ya. Nah, setelah dia kering sempurna, amplas dengan menggunakan nomor 800, ya. Jadi walaupun Super Putty Primer ini kuat, ya, tapi dia di amplasnya nggak terlalu sulit kok, relatif mudah. Pakai nomor 800 secara merata supaya nanti waktu naik warna dasar atau warna utama nggak ada jejak baret-baret bekas amplas. Nah, setelah udah diamplas secara merata, objek siap deh naik warna dasar atau langsung warna utama jika warna utama emang tidak memerlukan warna dasar. Min, gimana cara taunya sih warna-warna yang perlu warna dasar dan yang nggak perlu? Cek aja Instagram @SapporoUltimate, cari di highlight story namanya e-katalog. Di sana ada warna-warna Sapporo Ultimate dan di setiap warna di bawahnya itu ada keterangan W titik dasar. Itu artinya warna dasar. Kalau strip artinya nggak perlu warna dasar. Tapi kalau ada keterangan misalkan M51 silver, M81 special silver, nah itu artinya perlu warna dasar itu, ya. Jadi intinya lihat dulu, ya, jangan sampai berasumsi ngecat salah, sayang waktu, sayang bahan, ya. Lihat dulu Instagram @SapporoUltimate, ya. Nah, sekarang yuk kita langsung aja naik warna hitam, ya. Karena warna hitam itu warna yang benar-benar menjelaskan kondisi suatu objek, ya. Kayak misalkan clear. Kalau clearnya kilap banget atau kurang bagus, di atas warna hitam pasti lebih jelek. Sama, ya. Kalau kita mau ngetes primer ini benar-benar dasar yang kokoh atau enggak nih, kita lihat di atas warna hitam. Langsung aja yuk kita warnai si objek ini dengan warna B13 Black. Nah, setelah B13 Black ini tertutup dengan sempurna, kita keringkan. Setelah itu kita langsung naik K81 PU1K Clear Coat. Nah, ini dia objek yang tadinya udah baret-baret nggak karuan. Sekarang jadi gini. Nggak nyangka banget kan? Makanya Bro Dansis, kalau punya body atau apapun yang udah rusak, jangan buru-buru dibuang. Tenang, ada Sapporo sumber solusi membuat motor kalian menjadi kembali istimewa. Itu dia penjelasan mengenai produk terbaru dari Sapporo Ultimate, yaitu K23 Super Putty Primer. Mudah-mudahan
produk baru kami boleh lagi-lagi menjawab kebutuhan para pencinta sepeda motor di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.